Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Podcast Ren. Dan di episode kali ini, di podcast Ren kali ini, kita mau ngebahas tentang fenomena yang lumayan menjadi semakin menguat dan kaya di era pandemi ini, yaitu pengajian online. Dan ketika ngobrolin pengajian online, nggak afdol kalau kita nggak ngobrolin juga tentang ustadz-ustadznya yang juga sebagian sudah hadir di dunia digital dan sebagian lagi mungkin perlu didorong lebih kuat lagi untuk hadir di dunia digital. Nah, kita juga mau ngobrolin nih tentang walaupun banyak pengajian online, tapi nggak semua orang juga merasa tahu cara untuk menemukan ustadz yang tepat. Nah, untuk ngobrolin semua itu, isu-isu yang menarik ini, saya sudah kedatangan Mbak Nashwa Shihab. Biasanya saya manggilnya Mbak Caca. Beliau adalah CEO dari cariustad.id. Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam Ustadz Irfan. Mbak Caca ini terima kasih sudah datang nih di diskusinya podcast Ren, sudah mau berkenan meluangkan waktu. Alhamdulillah, aku yang terima kasih sudah diundang. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bisa berbagi di kesempatan ini. Iya, Baca pengen mendiskusikan tadi yang soal pengajian online. Nah, pengen tanya dulu sih sebelum nanti ngobrol soal cari ustadz lebih detail. Nah, kalau menurut Mbak Caca sendiri, fenomena pengajian online di Indonesia ini seperti apa sih? Apalagi kemudian di pandemi akhirnya banyak juga pesantren yang mengonlinekan juga pengajiannya gitu, Mbak. Nah, dari Mbak Caca sendiri sebagai yang juga berkecimpung di pengajian online, ini seperti apa Mbak pandangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustadz, sebenarnya kan memang kalau ditanya soal pengajian online atau pengajian itu sendiri, kegiatan keagamaan tuh baik offline maupun online seperti pengajian, festival agama dan lain sebagainya itu udah banyak sekali hadir di tengah-tengah kita bahkan sebelum pandemi terjadi gitu ya, sebelum era pandemi sekarang. Nah, kita beruntung di era digital ini, di mana teknologi banyak membantu kita memudahkan mencari informasi dan juga untuk segala kebutuhan kita saat di rumah aja itu sangat terbantu dengan teknologi. Nah, sejak pandemi ini justru pengajian online tambah populer nih, alhamdulillahnya, dan ini positif dan perlu didukung semangat masyarakat untuk belajar agama, di mana masyarakat utamanya sejak pandemi ini banyak membutuhkan siraman rohani, bimbingan untuk selalu diingatkan agar lebih bersabar, berikhtiar untuk bertahan di masa ujian ini dan ini makin banyak sekali pengajian yang dapat diakses oleh umat gitu ya, baik pengajian yang sifatnya live ataupun konten-konten yang tersedia di digital gitu. Nah, Cari Ustadz alhamdulillah juga ikut turut menghadirkan pilihan lain untuk umat yang ingin belajar agama. Harapannya memang kami dapat membantu umat mendapatkan pengajaran yang tepat dari orang yang tepat di tengah badai informasi yang sangat mudah diakses hanya lewat genggaman tangan sekarang di gadget aja. Jadi memang ini sebenarnya suatu hal yang positif dan perlu didukung dan itulah makanya kami juga menghadirkan berbagai program kajian di Cari Ustadz. Gitu sih. Nah, kalau program kajian sendiri di Cari Ustadz itu boleh diceritakan nggak Mbak Caca apa saja, terus apakah semuanya live misalkan atau kayak gimana nih Mbak? Program pengajian sendiri yang Cari Ustadz berikan itu macam-macam. Ini Ustadz Irfan ini salah satu Ustadz di Cari Ustadz juga nih. Nanti kita bisa banyak dapat insight insya Allah dengan podcast Tran yang sudah dijalankan selama ini. Insya Allah, amin. Nah, jadi pengajiannya kita juga siapkan berbagai kegiatan baik yang recorded. Jadi kami minta Ustadz untuk merekam berbagai topik gitu ya, sehingga nanti kita blast gitu di YouTube Cari Ustadz maupun di sosial media. Tapi juga kami Cari Ustadz memberikan pengajian live, jadi di mana umat bisa memilih gitu dari berbagai topik yang memang sudah disiapkan. Untuk tinggal one click away join Zoom-nya gitu, jadi bisa langsung berinteraksi dan bertanya dengan ustadznya. Jadi ada beberapa tipe sih memang yang recorded maupun live.
Kalau dari segi audiensnya sendiri, sebetulnya apakah Cari Ustadz itu ada pemetaan? Kan kalau hari ini kalau kita ngobrolin soal online itu biasanya sangat sangat concern soal ini audiensnya harus dipetain dulu nih, mau anak muda mau siapa gitu. Nah kalau Cari Ustadz sendiri apakah juga melakukan proses itu ataukah secara umum buat masyarakat Muslim di Indonesia nih Mbak? Oke, secara umum kami memang berusaha menargetkan kan semua lini sih, maksudnya di semua audiens dari berbagai demografik dan usia gitu ya. Tapi memang secara latar belakang Cari Ustadz ini kan hadir memang di tengah masyarakat yang memang semangat keagamannya tinggi tapi masih butuh masih sulit mendapatkan ustadz dan ustazah, khususnya mereka yang di urban area, di daerah perkotaan Ustadz. Jadi memang targetednya sebenarnya Cari Ustadz adalah teman-teman yang memang di area perkotaan gitu. Oke. Ya, berarti tadi menarik tuh Mbak ketika Mbak Ceca bercerita soal bagaimana agar orang ketika masuk ke ruang digital yang sebetulnya konten pengajiannya banyak tapi belum tentu berasal dari orang yang tepat gitu. Nah, ini kenapa nih Mbak Ceca bisa bilang apakah ada fenomena tertentu yang mungkin membuat si dakwah itu tidak disampaikan oleh orang yang kapabel atau gimana nih Mbak? Benar. Jadi sebenarnya mungkin aku bisa cerita sedikit dari latar belakang kenapa Cari Ustadz itu hadir. Jadi memang selama ini itu ya tadi yang sudah aku sebutkan, Cari Ustadz ini sebenarnya latar belakangnya adalah kami melihat memang semangat keagamaan semakin tinggi, terus ini perlu didukung. Tapi memang banyak sekali di sisi lain tuh kebutuhan untuk mendapatkan ustadz dan ustazah yang kompeten itu masih belum terpenuhi, utamanya di daerah perkotaan. Jadi masih banyak masyarakat tuh yang sulit dapat ustadz yang betul-betul paham Al-Quran tuh secara menyeluruh Ustadz, dan juga ustadz dan ustazah yang kompeten yang bisa memberikan berbagai pandangan yang berbeda terhadap suatu topik itu penting. Jadi memang ustadz-ustazah tersebut, orang yang tepat yang kami sebut adalah mereka yang benar-benar punya latar belakang keilmuan di bidang agama tentunya untuk agar mampu bisa memberikan contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu. Jadi memang masyarakat sekarang sudah semakin kritis, pertanyaannya suka banyak yang sangat detail dan juga sangat kadang-kadang membingungkan. Jadi memang butuh ustadz yang kompeten dan juga mumpuni untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kalau yang saya perhatikan juga sebetulnya gitu ada banyak juga ya, kayak ustadz yang dia kompeten, tapi mungkin dia nggak ngeh soal soal mempackage diri beliau gitu di dunia digital, atau kemudian menekankan ekspertisnya itu. Dan apakah Cari Ustadz juga melakukan itu, istilahnya kayak empowering gitu Ustadz biar lebih melek teknologi. Soalnya kalau nggak salah Cari Ustadz pernah bikin kayak pelatihan bikin video, bikin vlog kajian gitu ya kalau nggak salah, sama Webting. Iya nggak sih? Iya, betul. Benar. Jadi memang itu sebenarnya salah satu program Cari Ustadz itu nggak hanya untuk umat, nggak hanya eksternal, tapi kami juga melakukan pembinaan dan juga pemberdayaan untuk ustadz dan ustazah yang tergabung gitu. Selain dari mengupgrade gitu skill soft skillnya seperti public speaking, kita juga pernah melakukan pelatihan untuk bikin YouTube gitu ya, konten-konten di YouTube gitu. Jadi memang kami sangat mengencourage, mendukung ustadz yang sudah melek teknologi gitu, karena untuk bisa berdakwah secara digital agar targetnya tuh nggak cuma di masjid-masjid gitu ya, yang mungkin udah ratusan jamaahnya, tapi kalau di digital kan kita selalu menekankan digital bisa jutaan orang yang melihat tanpa harus kemana-mana gitu. Jadi itu sih yang kita selalu berusaha menghadirkan pelatihan-pelatihan untuk ustadz yang memang sudah ada keinginan untuk di digital tapi masih belum tahu harus gimana gitu sih Ustadz. Iya. Dan juga yang menarik Mbak, kalau saya lihat itu di Cari Ustadz itu kan nggak didominasi oleh ustadz laki-laki ya, tapi juga banyak ustazah gitu. Nah, yang dimana ketika kadang-kadang ada anggapan nih
kalau ranahnya ilmu agama biasanya yang muncul laki-laki terus laki-laki. gitu. Iya. Nah ini kalau di Cari Ustadz sendiri, apakah berapa banyak sih Mbak ustazah yang tergabung sejauh ini Mbak? Kalau yang ustazahnya? Iya, itu tuh sebenarnya juga salah satu tantangannya Cari Ustadz nih, Ustadz. Kita tuh memang jadi ustazahnya juga kalau dibandingkan dengan ustadznya tuh sangat sangat kecil gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang 1:3 gitu ya, 1 banding 4. Jadi memang masih sangat sedikit. Nah ini nih yang kita coba lakukan adalah untuk membantu ustazah-ustazah ini untuk jadi lebih populer. Mungkin seperti yang tadi Ustadz Irfan udah sempat sebut bahwa di masyarakat nih sekarang seorang ustazah itu tuh dianggap maksudnya seorang ustadz itu memang harus yang laki-laki gitu. Padahal banyak sekali topik-topik yang dibutuhkan untuk kaum perempuan yang cuma bisa diobrolin sama perempuan saja gitu ya, yang hanya bisa dimengerti oleh ustazah, itu juga penting sekali untuk diangkat. Jadi butuh ini kami PR besar di Cari Ustadz adalah mengajak para alumni mungkin dari Universitas Islam yang lain gitu ya untuk ikut bergabung gitu, karena memang banyak sih lulusannya sih banyak gitu ya, perempuan-perempuan yang calon-calon ustazah, tapi memang banyak yang akhirnya memilih untuk dakwahnya sendiri aja deh, diem-diem aja, nggak perlu secara publik tampil di publik gitu. Jadi ini sih yang kita pengen terapkan, menciptakan lebih banyak ustazah dicari ustadz. Insya Allah sih kalau melihat berbagai contoh gitu ya, insya Allah jadi lebih terinspirasi untuk bisa berkecimpung di dunia ini gitu. Nah, ini menarik nih Mbak, karena kemarin itu saya ngisi kayak Ask Me Anything-nya Sabang Merauke, dan ada beberapa kayak tokoh agama-agama lain juga. Terus ada yang nanya ke saya juga waktu ada sesinya agama Islam itu soal fikih perempuan yang mungkin memang lebih akan tepat gitu disampaikannya oleh ustazah gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang dengar di sini dan memang merasa ilmunya pengen dimanfaatkan lebih luas lagi, ini waktunya yang tepat untuk bisa kalau misalkan ada ustadz atau ustazah yang mau misalkan bergabung dengan Cari Ustadz, itu apakah mereka bisa mengajukan diri ataukah Cari Ustadz ada mekanisme seleksi atau gimana nih Mbak cara perekrutan ustadz-ustazahnya? Oke, mudah-mudahan banyak ustazah yang menonton ini. Aku mengencourage untuk mendaftar bergabung bersama Cari Ustadz, insya Allah. Karena memang di platform ini kami memang bisa membuka. Jadi sistem rekrutmennya seperti yang mungkin Ustadz Irfan udah tahu, memang ada berbagai cara gitu ya. Jadi yang tergabung di Cari Ustadz nih majority memang adalah mereka yang sudah alumni dari program-program pelatihannya Pusat Studi Al-Quran. Jadi mungkin aku mundur lagi sedikit ke belakang. Memang jadi Cari Ustadz ini sebenarnya bagian program dari Pusat Studi Al-Quran yang sudah berdiri sejak tahun 2004. Jadi sejak 2004 itu fokus program dari Pusat Studi Al-Quran adalah mencetak kader, jadi menghasilkan kader-kader mufasir melalui berbagai macam program dari yang 1 bulan sampai ada yang 6 bulan. Jadi selama hampir 16 tahun berkarir di Pusat Studi Al-Quran, memang jaringannya jadi sudah banyak sekali sebenarnya. Jadi yang tergabung di Cari Ustadz sebagian besar adalah mereka yang sudah menjalani pelatihan dari Pusat Studi Al-Quran. Jadi kalau Pak Ali Nurdin, Ustadz Ali Nurdin, pimpinan Cari Ustadz selalu mengibaratkannya adalah PSQ atau Pusat Studi Al-Quran itu adalah dapurnya, dan Cari Ustadz itu adalah restorannya, di mana kita menghadirkan semua yang sudah dimasak gitu ya di PSQ, kurang lebih seperti itu. Nah tadi kalau menjawab pertanyaan Ustadz Irfan, dari mana lagi sih untuk mereka yang memang belum pernah menjalani program-program di PSQ, sebenarnya kami juga membuka kesempatan untuk ustadz dan ustazah yang memang ingin bergabung. Jadi di website tuh, di platform kami buka formulir. Jadi bisa langsung mengisi formulirnya gitu ya. Cukup detail form yang harus diisi, karena memang
kami butuh sebanyak-banyaknya informasi yang lengkap untuk melengkapi profil yang kami tampilkan di platform. Jadi dan juga untuk melihat ya, memang semua formulir, semua yang masuk itu perlu di shortlist dan juga dikurasi lagi gitu ya. Jadi kami perlu mengkurasi melihat dari dua aspek, Ustadz. Yang pertama memang sisi kompetensi keilmuannya gitu. Jadi memang yang betul-betul punya riwayat pendidikan yang memang belajar Islam dari kecil gitu ya, nggak cuma baru aja belajar 1-2 tahun gitu, enggak gitu ya. Jadi memang latar belakangnya justru kebanyakan yang memang justru dari mondok pesantren gitu ya. Terus itu sisi kompetensi keilmuannya. Yang kedua, kami melihat mereka yang tergabung harus punya semangat wasatiyah yang sama. Jadi yang memang moderat dan membawa pesan-pesan kedamaian dan juga ramah dan lain sebagainya. Persis seperti Ustadz Irfan lah kira-kira seperti ini. Jadi amin. Gitu. Jadi memang dikurasi lewat dua aspek tersebut. Dan ada tim riset yang akan melakukan investigasi dan juga tentu dipertimbangkan oleh Dewan Pakar dari Pusat Studi Al-Quran gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada formulir yang bisa diisi dan juga yang tergabung biasanya dari lembaga-lembaga yang ingin bekerja sama atau ustadz dan ustazah yang sudah bergabung memberikan rekomendasi. Jadi direkomend ini ustadz ini baik dan lain sebagainya gitu sih Ustadz. Wah ini kalau pengujian dan ininya serapi ini luar biasa banget sih untuk menjaga agar memang yang berbicara soal kajiannya adalah orang yang kompeten. Karena tadi betul kata Mbak Caca, saya jadi keingetan sih kayak belakangan itu muncul kalau istilahnya Pak Greg itu Ustadz seleb ya, yang tiba-tiba jadi Ustadz gitu ya. Walaupun ya nggak apa-apa kayak semangat untuk ngajak orang kebaikan kan nggak apa-apa ya Mbak ya. Tapi cuman khawatirnya kalau nggak ada dasarnya juga jadinya kesimpulannya jadi keliru gitu. Nah ini Mbak kalau itu kan tadi ustadznya nih. Kalau misalkan jemaahnya atau mustami'nya atau penontonnya yang pengen butuh cari ustadz itu mereka harus gimana nih Mbak untuk misalkan ketemu ustadz yang dibutuhkan sesuai dengan acara mereka atau topik mereka atau kajian yang akan mereka lakukan gitu Mbak. Itu gimana Mbak proses caranya? Caranya sebenarnya sangat mudah gitu. Jadi di website www.cariustad.id atau di platform cariustad.id yang udah bisa didapatkan di Android. Sekarang kami masih ada di Android ya, yang untuk aplikasi di iOS masih dalam pengembangan, insya Allah segera. Nah, di situ tinggal pilih aja. Jadi ada form gitu, tinggal jawab pertanyaan yang kami siapkan. Pertama memang memilih dulu jenis kegiatan yang dibutuhkan apa. Kami beri pilihan yang simpel, kajian keluarga atau bimbingan personal atau mungkin butuhnya untuk kegiatan Hari Besar Islam misalnya itu atau khotbah Jumat itu bisa dipilih dulu. Lalu yang kedua pilih wilayah atau kegiatannya. Ini karena memang didesain kan waktu itu memang untuk menghadirkan offline ya Ustadz. Jadi memang ketika masa pandemi ini nih mungkin pilihan wilayah kegiatan itu jadi nggak terlalu relevan sekarang karena mau Ustadz siapa aja bisa hadir sekarang lewat online dia via virtual gitu. Jadi pada waktu itu kami desain memang wilayah kegiatannya apa gitu, tapi memang masih fokus di Jabodetabek area sih. Nanti setelah itu akan muncul yang sudah kami filter ustadz-ustadz yang memang direkomendasikan sesuai filter tersebut gitu ya. Dan dari situ user bisa langsung hubungi ustadznya sendiri, bisa dipilih. Jadi ustadz yang muncul nanti akan ada profil lengkapnya gitu ya, dari mulai latar belakang keilmuannya gitu ya, bidang apa sih sebenarnya spesifikasi keilmuan ustadz tersebut, expertnya apa gitu, apakah cocok untuk topik yang memang diharapkan untuk dibawakan. Lalu ada juga lengkap pengaman organisasinya di mana, dan juga sampai kami berusaha selalu menampilkan video-video ustadz tersebut ketika sedang berceramah gitu. Jadi kira-kira ini tepat nggak ya buat audiens anak muda misalnya gaya bicaranya gitu, atau untuk ibu-ibu nih cocok nggak ya gitu ya cara bicara. Jadi itu bisa dilihat dari profilnya yang selalu kami upayakan untuk dilengkapi untuk setiap ustadz. Gitu sih, kurang lebih sangat simpel gitu ya yang bisa dilakukan kalau memang
kegiatannya sifatnya one time. Tapi kalau kegiatannya sifatnya rutin, yang secara ingin berkelanjutan, berkepanjangan, itu biasanya kami akan hubungi sih Ustadz. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler itu biasanya akan kami bantu, nggak cuma memilihkan Ustadz yang tepat untuk topik tersebut, tapi juga membantu menyiapkan modul atau kurikulum pengajiannya sesuai kebutuhan. Gitu, insya Allah. Wah, ini luar biasa nih pendampingan proses untuk menemukan ustadz yang tepat dan kajian yang tepat nih. Mbak Caca nih juga pengen jadi penasaran, ada yang berubah nggak sih setelah pandemi ini? Entah dari misalkan tentu saja pasti ada program yang berubah yang mungkin awalnya akan offline dan online. Nah, kalau dari segi misalkan kayak topik yang kemudian dielaborasi dalam pengajian yang diadakan oleh Cari Ustadznya sendiri atau dari acara gitu, ada yang berubah nggak setelah pandemi ini, Mbak? Banyak banget yang berubah. Yang pasti kita udah harus langsung transform secepat itu untuk semuanya jadi online. Gitu. Program-program offline yang udah kita siapkan itu tuh jadi nggak bisa jalan sama sekali di tahun lalu ya. Jadi harus langsung kayak oke, we need to switch langsung ke online semua. Jadi yang modul-modul tadinya udah siap cetak dan lain sebagainya harus kita desain jadi online. Jadi bisa diakses lewat digital. Dan juga ustadz-ustadznya langsung pembinaan untuk Zoom gitu ya, untuk mengoperasikan Zoom di tahun lalu ketika pandemi itu lumayan tuh kita ngadain beberapa batch untuk mereka bisa mengoperasikan Zoom itu sendiri. Jadi memang banyak kegiatan yang harus ditransform menjadi online. Begitu juga topik-topik pengajiannya sih Ustadz. Jadi di tahun ini Cari Ustadz kita launching di awal tahun ya, launching fitur yang namanya Tanya Ustadz. Di situ tuh Cari Ustadz berusaha membantu umat yang ingin konsultasi, bertanya tentang apapun kaitannya dengan agama, tentunya ke Ustadz dan Ustazah yang siap, yang standby untuk menjawab di jadwal yang udah kami siapkan. Jadi justru topik-topik pengajian yang kita dapat itu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari fitur itu. Jadi ya maksudnya insya Allah menjawab kebutuhan gitu. Jadi akhirnya muncul banyak ide untuk kita perlu bikin kajian khusus dan kita perlu bikin kajian yang sifatnya memang parenting gitu, karena banyak masyarakat yang mungkin karena stuck di rumah bersama anaknya dan lain sebagainya, jadi butuh pembinaan dan lain sebagainya. Jadi memang pemilihan topik-topik itu juga salah satunya kami dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di fitur Tanya Ustadz. Gitu sih kira-kira. Wah, ini menarik. Saya juga jadi ingat jadi ingat videonya yang Mbak Nana post beberapa waktu belakangan yang ngobrol sama Abi Profesor Quraish Shihab juga soal kan sekarang kan banyak anggapan tuh kayak takut COVID. Gak usah takut COVID gitu, takutnya sama Allah. Tapi kemudian Abi kan ngasih penjelasan yang luar biasa. Nah, kalau misalkan yang kajian-kajian Abi bareng Gus Baha itu juga apakah masuk ke pengelolaannya Cari Ustadz juga, Mbak, atau itu narasi? Narasi kerjasama tentu dengan Cari Ustadz. Jadi wah, ini kolaborasinya luar biasa banget nih keluarga Mbak Caca ini semuanya. Iya tentu, karena memang narasi sebagai media itu membutuhkan insight banyak terkait topik konten islaminya gitu, dan juga menghadirkan ustadz dan ustazahnya gitu. Jadi memang narasi pun sadar gitu bahwa ya kompetensi keilmuan Islami memang adanya dari Cari Ustadz gitu ya, dari Pusat Studi Al-Quran yang kebetulan memang miliknya yang didirikan oleh Abi gitu ya. Jadi memang konten-konten bahkan pertanyaan-pertanyaan itu selalu melalui proses diskusi bersama tim Cari Ustadz gitu sih. Wah, ini jadi saya kebayangnya behind the scene-nya. Kebayangnya di rumah itu pasti obrolannya berat-berat terus gak sih, Mbak? Maksudnya kayak memikirkannya yang sangat soalnya kan kayak lihat Mbak Nana produktif juga, lihat Mbak Ella, wah ini ngeri-ngeri. Masya Allah. Oke, ini terakhir Mbak Caca kalau pengen nanya program yang terdekat yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh Cari Ustadz apa sih, Mbak, yang mungkin bisa?
Program terdekat. Programnya kami kan selalu fokus di 2 hal tadi ya yang aku udah sebutin. Pertama memang pembinaan ustadz-ustazahnya. Jadi insya Allah sih kami ingin terus membangun skill ustadz dan ustazahnya melalui berbagai macam program pelatihan sesuai kebutuhan dan lain-lain, dan juga selalu mengingatkan prinsip value-value moderasi dan wasatiyah seperti apa gitu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bahwa menghadirkan berbagai pandangan di atas meja gitu ya, terserah umat pilih yang mana, itu juga penting. Teknik-teknik berdakwah itu memang sangat dibutuhkan untuk dan ustazah gitu. Kadang-kadang mungkin cenderung memberikan pendapatnya A aja gitu tanpa maksud tertentu gitu ya. Tapi kan memang ustadz dan ustazah sebagai guru memang harus selalu memberikan berbagai pandangan. Jadi jangan cuma sebut pendapat A, tapi pendapat A, B, C, dan D itu penting sehingga umat tuh terbiasa melihat dan mendengar bahwa ada perbedaan dan itu tidak apa-apa gitu. Jadi memang PR besarnya Cari Ustadz adalah mendidik, mengedukasi masyarakat. Harapan kami memang untuk dapat selalu berpikir kritis, nggak cuma lewat topik-topik pengajiannya, tapi lewat pemilihan ustadznya itu juga penting gitu. Jadi itu sih yang program yang memang kami fokuskan untuk berpikir kritis dan juga menghadirkan kajian dan ustadz yang memang bisa merangsang umat untuk toleransi aktif dan juga jadi ada kami ini lagi memfokuskan pada 3 hal, memang berpikir kritis, toleransi aktif, dan juga untuk senantiasa selalu mendukung moderasi Islam. Jadi memang fokus dari Cari Ustadz pengembangannya itu tadi program untuk ustadz dan ustazahnya, pembinaan dan pelatihan, tapi juga program untuk umatnya yang kami hadirkan itu melalui program-program kajian dan lain sebagainya. Ustadz itu memang fokus pada 3 hal. Insya Allah misinya kami adalah Islam Wasatiyah, di mana kami ingin membantu umat untuk cerdas beragama dan juga cerdas berbangsa, sehingga bisa terlihat dari cara-cara yang diterapkan, berpikir kritis, toleransi aktif, dan juga bagaimana bisa berkeadilan. Itu sih 3 pilar yang insya Allah akan kami coba terapkan melalui semua program-program yang Cari Ustadz. Harapannya misi membumikan Al-Quran di tengah masyarakat majemuk yang menjadi misi besar dari Pusat Studi Al-Quran itu dapat terwujud melalui program-program yang kami laksanakan. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Wah, ini terima kasih banyak nih Mbak Caca, menarik sekali obrolannya. Ini teman-teman, tadi ada kata kunci yang Mbak Caca tekankan, bagaimana kita beragama itu harus cerdas juga, dan bahwa fakta banyak kajian keislaman di internet nggak selalu berarti bahwa semua kajian itu membawa kita pada Islam yang sebetulnya Islam gitu ya, Islam yang wasatiyah. Sehingga kalau bingung nyari ustadz yang memang kompeten untuk membawa teman-teman memberikan kajian yang Islam yang wasatiyah, teman-teman bisa langsung cari di Cari Ustadz. Mbak Caca, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Terima Semoga kasih sehat-sehat juga, selalu. Amin. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan mendengarkan diskusi kita hari ini. Konten podcastnya bisa teman-teman lihat di YouTube, di Spotify, dan juga Google Podcast. Konten Faith and Pandemic ini adalah bagian dari kerjasama Podcast Trend dengan Australia Global Alumni melalui skema Alumni Grand Sim yang dikelola oleh Australia Award Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Faith and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grand Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di Podcast Trend. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Ala kulihal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar.
Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.